Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu mid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat Permangi yang berbahagia, berjumpa lagi dengan kami di studio Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dalam rangka Marhaban ya Ramadan, setiap harinya menemani sebelum berbuka puasa. Saya ingin menyapa pada pagi hari ini, gimana kabarnya Pak Guntur? Alhamdulillah Bu Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Tetap menjalankan ibadah puasa? Harus tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita betul-betul membawa keberkahan untuk diri kita sendiri. Amin. Alhamdulillah. Tentunya semuanya akan dengan adanya Ramadan kali ini, spirit semua dalam rangka ibadah dari segi apapun harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Kali karena ini tujuannya puasa seperti itu. Nggih. Kali ini saya Hikmatul Kamila disampingi oleh narasumber yang luar biasa ini. Ya, biasa-biasa aja lah. Beliau adalah Bapak Dr. Dantes Guntur, MPDI, PAI, KUA Kecamatan Sempu. Yang sudah tahu, selain itu mungkin dikenal dari jajaran organisasi apapun ya Pak Guntur ya. Insya Allah seperti itu. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan manfaat. Ya, itu yang paling kita harapkan. Ya. Kali ini tema yang akan kita bahas dan kita saling sharing tempat ini perihal moderasi beragama. Lah, saat ini memang digaung-gaungkan ya Pak Guntur perihal moderasi nggih. Betul. Karena moderasi ini sangat penting sekali Bu Hikmah. Karena sebuah negara, sebuah daerah akan kondusif, ekonominya maju, pariwisatanya maju, masyarakatnya kondusif. Di antara penopang semua itu adalah moderasi beragama. Karena di dalamnya penuh nilai-nilai yang memang sangat penting dalam sebuah negara, dalam sebuah daerah, agar betul-betul kehidupan masyarakatnya, kehidupan umatnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Maka moderasi agama ini sangat diperlukan, terutama kita yang hidup di Kabupaten Banyuwangi, di mana Banyuwangi ini seluruh agama, 6 agama itu semuanya ada. Nah ini kalau moderasi beragama terus kita jaga, terus kita pertahankan, insya Allah Banyuwangi ini akan menjadi sebuah daerah yang luar biasa, sehingga Banyuwangi ini pernah menjadi mendapatkan perhargaan kota welas asih. Ini luar biasa seperti ini. Ini artinya moderasinya betul-betul terjaga. Harmoni gitu. Harmoni luar biasa. Ya. Jadi hubungan antar agama satu dengan yang lain ini sudah luar biasa. Berarti ini sudah menyakup pada urgensi dari moderasi ini ya. Penting untuk kita kita lakukan agar betul-betul nilai-nilai keberagaman ini betul-betul kita jaga seperti itu. Ya Pak Guntur. Lah untuk itu, karena sudah dikupas mengenai urgensinya moderasi beragama, saat ini kita kan sudah di bulan suci Ramadan 1460 Hijriah. Bagaimana secara konteksnya kita dengan adanya moderasi beragama ini di kehidupan sehari-hari, tentunya di masyarakat kita? Salah satu indikator bahwa moderasi beragama itu berjalan dengan baik, di situ salah satunya adalah nilai toleransi. Tentunya. Di mana kita ini di dalam bulan suci Ramadan ini nilai-nilai toleransi yang harus kita jaga. Di mana ketika kita menjalankan bulan ibadah puasa, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya kita tidak boleh makan dan minum selama 1 hari ini. Tentu mereka yang tidak menjalankan ibadah puasa, toleransinya harus dijaga. Bagaimana mereka yang tidak puasa tidak seenaknya sendiri makan, minum, merokok dan sebagainya. Kita harus menghargai orang yang sedang berpuasa, dan disitulah nilai-nilai toleransi yang kita kembangkan.
Karena apa? Kita ini juga apalagi yang mungkin berlainan agama, Ya, itu dia macam-macam ini terhadap penting. hari-hari. Termasuk bagi orang-orang yang oke lah menjalankan ekonomi harus tetap berjalan. Mereka yang sudah biasanya jualan nasi, jualan makanan dan sebagainya, tentu mereka butuh kehidupan dari yang mereka lakukan. Tapi nilai toleransinya harus tetap dijaga. Makanya sekarang oleh pemerintah disarankan agar mereka yang berjualan makanan, minuman harus ada satirnya, ada penghalangnya. Dalam rangka tabir, apa? tabir, Tabir. Pak Ini Gus. dalam rangka apa? Bentuk toleransi. Jadi mereka yang mungkin tidak puasa itu kan banyak hal. Ya. Tidak semua orang yang tidak puasa itu karena mungkin dalam perjalanan, mungkin apa. Tapi tetap toleransi, menghormati, menghargai orang yang sedang berpuasa ini sangat penting. Makanya dikasih tabir, jangan sampai makan sembarangan, minum sembarangan. Nah ini seperti ini. Inilah bentuk-bentuk moderasi agama yang sedang kita kembangkan. Karena salah satu indikator moderasi beragama itu berjalan, salah satunya adalah toleransi. Alhamdulillah khususnya di Kabupaten Banyuwangi nilai-nilai seperti itu sangat luar biasa. Apalagi bentuk toleransinya itu yang kita seakan-akan bangga itu. Ada pembagian takjil, pembagian makanan-makanan menjelang puasa itu. Kadang-kadang yang memberikan itu bukan hanya seorang muslim. Tapi orang-orang di luar muslim itu sebagai bentuk penghormatan mereka kadang-kadang membagi-bagi makanan seperti ini, berarti toleransinya luar biasa. Nah, toleransi itu kan tidak harus mengikuti tapi menghormati, menghargai orang seperti itu. Inilah yang harus kita kembangkan, ini yang harus kita jaga terus agar nilai-nilai ibadah kita menjadi tenang, kehidupan kerukunan kita tetap terjaga. Ini harus kita jaga. Maka tugas kita sebagai seorang muslim ini adalah menjaga nilai-nilai itu, apalagi ini di bulan suci Ramadan harus tetap kita jaga. Kalau orang lain di luar Islam aja menghormati, menghargai, itu dia kadang-kadang, apalagi kita yang sebagai seorang muslim tidak boleh. Sudah muslim kadang-kadang masuk tidak menghormati, makan minum seenaknya dan sebagainya. Ini nilai moderasi yang harus kita jaga, diantaranya di bulan puasa ini adalah nilai-nilai toleransi. Iya. Berarti sebaiknya harus sering ada edukasi perihal hal itu, Pak Guntur. Ini penting, terutama di kalangan anak-anak anak-anak ini harus tetap kita berikan pemahaman apa sih toleransi, sehingga mulai sejak dini ini sudah bisa kita kembangkan. Alhamdulillah sekarang di tingkat sekolah ini sudah mulai ada lomba pidato dengan materi moderasi beragama. Ini mulai sejak dini sudah mulai ditanamkan. Nah, ini mulai ada pidato yang materinya sudah kita kembangkan mulai sejak dini. Nah, penting karena di samping moderasi beragama ini menyangkut internal di kita, apalagi di bulan suci Ramadan, moderasi ini juga kita kembangkan sebagai kita orang yang berbangsa dan bernegara. Ini penting karena ada 4 indikator moderasi beragama itu adalah pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. Ini harus kita tanamkan sejak awal. Menghargai tradisi yang lokal yang sedang, ini penting. Jangan sampai tradisi-tradisi yang sudah ada peninggalan leluhur kita tinggalkan. Harus kita tetap pelihara seperti itu. Nilai-nilai toleransi dan sebagainya ini sebagai bentuk indikator moderasi beragama harus tetap kita jaga. Baik, Mas. Betul, Pak Guntur. Dari kupasan dari jenengan barusan ini bagaimana menurut Anda atau jenengan ini ketika ada tamu non-muslim bertamu dalam keadaan kita masih berpuasa. Nah, itu bagaimana, Pak Guntur? Karena kebanyakan di masyarakat itu selalu bahasanya toleransi dan menghargai, haruskah kita membatalkan?
Ini pertanyaan ini banyak. Kita cara menghormati tamu itu kan banyak cara yang bisa kita lakukan. Betul. Kalau kita punya saudara, punya teman yang non muslim, saya kira saat ini mereka yang non muslim itu sangat memahami bahwa kalau bulan puasa ini tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tentu ketika kita punya tamu yang non muslim itu mereka akan paham, dan tentu penghormatan kita itu tidak harus memberikan makan, memberikan minum sampai kita harus karena toleransi, karena kita menghormati tamu. Sesuai dengan ketika kita memberikan makanan terus kita makan, itu hal yang keliru. Penghormatan kepada tamu itu tidak boleh sampai menghilangkan prinsip-prinsip kita dalam beragama. Tetap bagaimana caranya, betul kita kasih, kalau memang dia bulan tamu kita non muslim untuk kita kasih makanan, tidak harus kita ikut makan dan sebagainya. Tentu tentang masalah makanan ini Bu Hikmah begini. Kebetulan saya ini kan aktivis FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi kompleks ini ya. Nah ini jadi begini. Di kita itu sekarang di FKUB kita kembangkan dengan satu kalimat begini. Naik kereta pakai kacamata, jangan ada dusta di antara kita. Nah, artinya begini, saya ambilkan contoh persoalan makanan. Kita itu di FKUB ketika kita berkunjung di gereja, ketika kita berkunjung di tempat-tempat ibadah non-muslim, ketika kita dikasih makanan, sudah tidak ada keraguan lagi kita untuk menyantap, memakan makanan yang disuguhkan. Karena apa? Mereka sudah paham. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh dimakan oleh seorang muslim, mereka paham. Jadi ketika nyuguhi kita makanan, minuman, mereka sudah paham bahwa kalau di Islam itu makanannya penyembelihannya harus begini. Mereka paham. Berarti masuk pada sertifikat halal ini. Sehingga ketika kita di gereja, di wihara makan, sudah nggak ragu lagi. Bagaimana caranya mereka untuk menyuguhkan seperti itu? Mereka tahu. Kalau ada tamu muslim, maka dia belikan makanan minuman itu di warung, di tokonya seorang muslim yang di situ sudah dijamin kehalalannya. Bagaimana cara masaknya, bagaimana bahan yang harus dikelola. Mereka sekarang alhamdulillah nilai-nilai toleransi dalam hal kecil makanan dan sebagainya ini sudah luar biasa. Ini harus kita jaga. Makanya ketika kita berkunjung ke beberapa daerah, satu hal yang sering kita sosialisasikan adalah hal-hal yang sederhana. Karena apa? Terutama kita kalau di wilayah selatan ini kan kompleks agama. Di situ kadang-kadang kan ada orang yang non muslim yang punya gawe ya. Tentu di lingkungannya kan tidak mungkin kalau ada orang non muslim punya gawe terus cuek, gak diperhatikan. Ini padahal penting. Maka mereka kita berikan pemahaman. Yang datang yang becek lah. Yang datang yang menghadiri pesta mereka itu bukan hanya kelompok mereka, tapi ada tetangga-tetangga yang muslim yang harus menghormati dan mereka ikut makan. Maka kita edukasi mereka ketika menyuguhkan, berikan makanan seperti itu ya harus sesuai. Apa yang disyariatkan. Inilah sekarang kita kembangkan moderasi beragama sampai hal-hal yang menyangkut masalah makanan ini. Sedetil itu. Sedetil ini. Maka ini kita di FKUB itu minta dukungan kepada seluruh masyarakat. Ayo ini kita kembangkan. Loh kalau kita tidak ada toleransi menghargai seperti itu, mereka menyuguhkan makanan sesuai dengan selera mereka. Sudahlah kalau ini seperti, maka nilai-nilai moderasi beragama tidak ada. Sampai sedetail itu di Banyuwangi kita kembangkan nilai-nilai moderasi. Makanya kalau ada tamu yang non muslim dan sebagainya, tetap kita hormati. Kita hormati sebagai seorang tamu, tentu ada batasan-batasan yang harus kita lakukan. Tidak boleh karena tamunya seorang non muslim, wah ini kita harus menghormati, kasih makanan ikut makan. Satu hal yang salah dalam penghormatan seperti itu. Ya tergantung memang harus sesuai dengan betul seperti itu. Memang banyak hal sekali-kali di masyarakat kurang pengetahuan begitu Pak Guntur. Makanya kita di Kementerian Agama, terutama para penyuluh-penyuluh yang ada di masing-masing kecamatan, apalagi sekarang penyuluh non muslim sudah mulai ada di kecamatan, perlu kolaborasi, membangun sinergi dalam rangka edukasi kepada masyarakat. Ini loh bentuk toleransi kita.
Ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang, ada toleransi-toleransi yang harus kita lakukan. Jangan sampai dengan alasan toleransi kita merusak komitmen keyakinan Melunturkan, kita. ya, Nggak melunturkan boleh bagian, seperti ya. itu. Harus tetap hormat. Jalan ya. Jadi memahami toleransi ini sangat penting. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, nilai-nilai itu harus tetap kita tanamkan. Menjaga dari sikap, perbuatan dan apa yang dijadikan gitu ya Pak Guntur ya. Betul. Yang benar memang karena sekarang banyak memang Pak Guntur hal itu, tapi bias di masyarakat karena kurangnya pemahaman hal itu. Iya. Makanya tugas kita di Penyuluh, semua komponen yang punya kewajiban untuk menjelaskan hal ini sangat penting di masyarakat. Seperti itu. Ini lagi Pak Guntur, urgensi puasa Ramadan untuk membentuk pribadi yang sangat moderat yang tadi sudah digambarkan oleh jenengan tadi. Bagaimana yang punya toleransi yang tinggi ini seperti apa ketika kita sudah membungkus upaya saling toleransi, menjaga dan lain sebagainya, ini bagaimana ke depannya? Ya. Satu hal penting yang harus kita pahami di dalam kita berpuasa ini, kita menahan lapar dan minum dan sebagainya. Tentu di sekitar kita, di sekeliling kita ada orang yang di bulan puasa itu butuh perhatian, butuh kasih sayang daripada kita. Maka nilai-nilai puasa ini akan membentuk sebuah karakter kepedulian kepada orang lain. Tentu dalam konteks kepedulian ini sebagai seorang muslim, kepedulian sesama muslim, dalam konteks bernegara, kepedulian kita dengan sesama manusia satu negara ini penting. Maka nilai-nilai puasa ini akan sangat penting membentuk karakter kita dalam hal tentang toleransi, penghormatan, dalam hal komitmen dan sebagainya. Ini penting. Kita di moderasi beragama itu ada tadi komitmen berbangsa dan bernegara. Maka ketika kita menjalankan ibadah puasa ini kan dalam rangka menjaga komitmen kita sebagai seorang beragama. Kita yang seharusnya makan, minum harus tetap kita jaga. Harus tetap kita pertahankan. Karena apa? Ini komitmen kita beragama. Dengan tantangan di depan kita harus banyak makanan, tapi tetap kita pertahankan. Bagaimana kita dalam berkomitmen berbangsa dan bernegara? Kita ingat sekarang. Banyak sekali orang-orang yang ingin merongrong, merubah tatanan berbangsa dan bernegara. Maka ketika kita berpuasa mampu menjaga komitmen kita beragama, maka itu harus juga muncul sebagai komitmen kita berbangsa dan bernegara. Kalau kita sudah berkomitmen negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, maka ketika ada upaya-upaya ingin merubah tatanan itu, samalah ketika kita berpuasa ada orang yang berupaya untuk menggoda kita agar puasa kita batal, pahala puasa kita menjadi hilang. Sama halnya ketika kita berbangsa dan bernegara, banyak orang yang ingin menggoda agar negara ini begini-begini. Tetap kita, salah satu indikator beragama adalah komitmen berbangsa dan bernegara. Maka nilai-nilai kita di dalam berpuasa ini kita gabungkan dengan nilai-nilai kita berbangsa dan bernegara. Kalau ini menjadi sebuah spirit, kita beragama juga kuat, kita berbangsa bernegara menjadi kuat, dan ini akan menjadi kokoh, dan ini akan menjadi penopang kekuatan kita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang luar biasa. Seperti itu. Berarti bisa disimpulkan dengan adanya ulasan barusan ini, berarti kita dengan komitmen kita kebangsaan ini juga menjaga agama kita, setidaknya begitu, dan juga agama yang lainnya. Nah ini sudah terbentuk nanti dan terlihat etalase yang kita gaungkan ataupun etalase Kementerian Agama yang harus kita sebarkan kepada masyarakat. Inilah tujuan kita, sehingga Kementerian Agama ini menjadi sesuatu yang luar biasa yang bisa mengayomi seluruh masyarakat, seluruh umat. Maka tugas kita, terutama kita sebagai seorang penyuluh agama, bukan hanya menyampaikan nilai-nilai agama tapi juga nilai-nilai pembangunan, sehingga terbentuklah sebuah masyarakat yang betul-betul sejahtera, dhahiran wa batinan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita menjadi cita-cita kita bersama.
Ya, mudah-mudahan ini bukan sekedar hanya ucapan belaka atau simbol, tapi diri kita harus menjadi teladan. Wajib. Nah, awal itu harus dulu. kita mulai Terkadang dari kita. bisa mengucapkan sesuatu itu di masyarakat, di satu slogan-slogan lainnya, tapi tidak bisa. Iya. Nah, Makanya ini yang harus dari awalnya. Kita belajar untuk diri kita sendiri dan kita harapkan juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Iya. Itu. Iya. Ini satu lagi Pak Guntur, Oke. selain kita close hari ini Ya. ya. Semangat nilai moderasi beragama, selain tadi sudah spiritnya, pilarnya yang kita ini. Nah, apa dari closing statement dari jenengan ini hari ini? Kita harapkan di bulan suci Ramadan ini, di mana bulan suci Ramadan ini membentuk karakter kita menjadi orang yang berkomitmen, menjadi orang kita yang bersabar, menjadi orang yang punya kepedulian, kepekaan sosial. Maka nilai-nilai yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini coba kita kembangkan, kita aktualisasikan dalam kehidupan di luar bulan suci Ramadan. Nah, kalau nilai-nilai ini terus kita kembangkan di luar bulan suci Ramadan, maka insya Allah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang sesuai dengan apa yang kita doakan, baik di dunia dan baik di akhirat. Di dunia hasanah, wabil akhirati hasanah. Ini yang harus menjadi komitmen kita dalam menjaga kehidupan kita seperti itu. Berarti di garis bawahi habluminallahnya penguatan secara syariah, kita juga begitu, habluminanasnya kita dengan moderasi beragama, toleransi ya dikuatkan. Ini yang harus terus kita kembangkan. Terima kasih Pak Guntur. Masya Allah, sebetulnya masih banyak yang harus saya sharingkan, tapi karena limit sudah waktu terbatas, insya Allah pada momen tertentu sesi yang lain kita berjumpa lagi. Kami di terima sini. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin, amin. Insya Allah ini, dan mudah-mudahan jadi pengembangan diri kita juga, dan bagaimana mengaplikasikan di masyarakat nantinya, bahwa Indonesia merupakan etalase dunia perihal kebinekaan, keharmonisan, menjaga kehormatan kepada orang lain, agama seagama ataupun dari agama yang lainnya. Kita upayakan, terutama di Banyuwangi. Apa kata-katanya Pak Guntur? Bagikan julukan apa tadi Banyuwangi ya? Kota Welas Asih. Oh, Kota Welas Asih. Karena kecintaan. Ya. Apa yang kita sampaikan dengan rasa cinta, insya Allah akan kembali dengan rasa cinta itu. Amin. Terima kasih banyak pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Wah, ini tambahan hasanah keilmuan kita nantinya. Pengembangan dari sisi kita pribadi secara kompleks dan masyarakat luar. Mudah-mudahan barokah, manfaat dari kami. Mohon maaf apabila ada kehilafannya. Kita ketemu pada perjumpaan pada sesi yang lainnya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.